Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Pejuang Desa. Di video kali ini saya akan memperlihatkan tentang tutorial mengentry mulai dari RPJM sampai penganggaran pada aplikasi Syskeodes terbaru, aplikasi Syskeodes versi 2.07 di tahun anggaran 2025. Seperti pada video-video sebelumnya, saya uraikan utamanya di video di channel saya, channel Pejuang Desa di aplikasi Syskeodes tahun 2024. Ada perbedaan pada aplikasi Syskeodes tahun 2025. Utamanya bagi operator pemula yang baru pegang aplikasi Syskeodes. Yang pertama kita harus ketahui adalah kita harus menginput rekening bank desa. Ya, rekening bank desa. Caranya kita masuk di data entry, di parameter, rekening bank desa, kemudian pilih desa, pilih kecamatan, pilih desa, kemudian rekening kas desa. Ini harus terisi, ya harus kita isi, mulai dari kode rincian, nomor rekening desa, ini semua harus terisi ke bawah. Karena kalau ini tidak terisi maka otomatis di penganggaran tidak akan muncul kode kegiatan di RKP seperti ini. Ini tidak akan muncul penganggarannya di atas, kegiatannya seperti ini tidak akan muncul kalau tidak diisi di rekening bank desa. Nah, untuk memunculkan kegiatan pada RKP, kita juga harus menginput di RPJM. Ya, di RPJM mulai dari data umum desa kita isi terlebih dahulu. Tahun berapa? Ini kan tahun 2025, kemudian APBDes-nya, APBDes awal, nama kepala desa, nama sekretaris desa, ini ke bawah. Wajib diisi semua. Setelah itu masuk di visi misi. Ini kita isi turun, ya. Mulai dari visi, kemudian misinya apa, tujuan, sasaran, ini harus diisi semua. Setelah itu masuk di RPJM. Nah, perbedaan di RPJM sebelumnya di aplikasi Syskeodes 2024 adalah kalau di aplikasi Syskeodes 2024 hanya terurai selama 5 tahun atau 1 periode. Seperti ini ke bawah ya. Tahun ke-7 dengan tahun ke-8 belum ada. Karena ini 4 periode, 5 tahun 1 periode. Sementara di aplikasi Syskeodes terbaru di tahun 2025 ini terhitung 8 tahun 1 periode, maka otomatis RPJM di tahun sebelumnya harus ditambah selama 3 tahun menjadi 8 tahun. Kita boleh saja mengimpor aplikasi RPJM. Kita bisa mengimpor RPJM di aplikasi sebelumnya di sini. Impor RPJM, tapi dengan catatan pasti akan kosong tahun periode berikutnya karena hanya 5 tahun. Ada kekosongan di dalam seperti ini. Ini karena di sini hanya 4 tahun, maka tahun ke-7, tahun ke-8 belum ada. Nah, untuk menginput tahun ke-7 dengan tahun ke-8, ini harus dirubah. Contoh ini ada yang sudah saya ekspor ya di perencanaan, kemudian RPJM, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, di administrasi kependudukan, ya ini hanya contoh. Tahun ke-7, tahun ke-8 belum ada karena periode pemerintah desa ini, di kepala desa ini, dia terpilih di tahun 2021, mulai bekerja di tahun 2022, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun kelimanya di tahun 2027, ya. 2028 tahun ke-7, 2029 periode tahun terakhirnya, sehingga tahun 7 dan tahun ke-8 belum terisi. Nah, untuk mengisi kita tinggal klik ubah,
klik tanda centang tahun ke-7 dengan tahun ke-8. Sokelola, oke. Setelah itu simpan. Nah, ini di pelayanan administrasi umum kita tambah lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini hanya sampai tahun ke-6, yaitu di tahun 2026. Nah, ini harus diubah. Ini harus ditambah, ditambah menjadi tahun ke-7. Ya, ini tahun ke-7 kita pilih. Kemudian lokasinya diisi. Tahun ke-8 sudah terisi ya. Kemudian volumenya ini kan administrasi umum, pelayanan administrasi umum jalan selama 1 tahun atau 12 bulan. Coba saya isi di sasaran pria berapa, sasaran wanita berapa, kita masuk 12 orang. Setelah itu ini hanya contoh. kita isi. Kemudian pelaksana kegiatannya kepala seksi pemerintahan. Kita harus tambah Sumber dananya, karena ini masih di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kita pilih ADD. Kalau misalnya di bidang fisik atau pembangunan atau bidang kedua, bidang pelaksanaan pemerintahan desa, kita pilih di DDS. Karena ini ADD, maka kita pilih ADD. Kita akan masuk estimasi biayanya 650 juta. Ini hanya contoh. Kemudian waktunya di tahun 2028, terhitung mulai Januari 2028, 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian sifatnya sokelola, kita simpan. Berikut kita tambah lagi. Ini hanya contoh. Di tahun ke-8, tahun terakhir, masih sama. Sasaran pria berapa? Berapa perangkat desanya pria, berapa wanitanya? Sasarannya kalau di sini 12 orang. Coba input 4, ini hanya contoh. Ya. 4 di sini 7. Kepala seksi pemerintahan. Jadi 11 orang. Kemudian ya. ADD. Kemudian pelaksananya 650 juta. siapa? Ini hanya estimasi. Di sini ADD waktunya 2029. Terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember, sifatnya sokelola. Kita simpan, coba kita cetak. Ini tahun ke-7 berarti. Nah, ini sudah ada ya di tahun 2029 atau tahun terakhir dari periode kepala desa ini sudah ada di RKP. Ini RKP-nya. Kalau kita melihat RPJM-nya, selesai tanggal 31 Desember 2028. Ini yang mana tadi? Nah, ini di tahun ke-6 dia 2027, kependudukan. tahun ke-8 2028. Kemudian Ini kita ya, tambah lagi administrasi kependudukan. Kita klik 2 kali, ya, baru kita cetak. Nah, ini rancangan RPJM-nya. Ya, tadi kita isi sampai tahun ke-8. Nah, ini sudah terisi sampai tahun ke-8 periode ini tahun ke-8-nya terakhir, tahun terakhirnya kepala desa ini ya. Ini pelayanan administrasi umum dan kependudukan sudah terisi sampai tahun ke-8. Di aplikasi Diskode sebelumnya kan hanya sampai tahun ke-6 ya. Ini sudah sampai tahun ke-8. Begitu juga dengan yang ini, penyusunan pendataan dan pemutahiran profil desa. Tahun ke-7 bolehlah seperti ini, tidak kita tingkatkan lagi karena sudah terlaksana. Administrasi kearsipan ini otomatis harus ditambah. 1 Januari 2029 sampai ya, boleh kita tambah, boleh kalau tinggal kita ubah kalau sudah ada anggarannya dalam. Kita centang semua. Nah, ini RKP. Baru ini RKP simpan. Nah, untuk bidang keluaran pemerintahan desa. Diisi. Tapi ini baru 2 karena baru 2 yang sudah kita input. Kecuali kalau misalnya tersedianya ya, administrasi, pelayanan administrasi. Ini sudah sampai tahun ke-8. Ini kan sudah 8 tahun periode. Jadi sudah sampai di tahun ke-8. Pemerintah desa. Ya. Kemudian sasarannya
bisa kita lihat ini ya rencana RPJM. pemerintah Kemudian untuk RKP desa kita ya, simpan, di sini kita lihat terus misalnya kita buatkan kita melihat tahun rencananya sekarang di tahun tahun pertama 2020 ya. itu ya, 2026 2025 di sini ya, tahun Soalnya keempat 15 kepala desa juta. ini menjabat. Sekarang sudah tahun keempat, Ini hanya contoh kita mau cetak dulu. Nah, ini di tahun ya, kasih pemerintahan 2024 nya sumber dana ADD biayanya tahun 2025 ini 25 rencana juta. pelaksanaannya, rencana kegiatan RKP 2025 sudah jadi. Otomatis apa yang ada di Ini RKP 2025 ini tahun sudah bisa 2021 dianggarkan di penganggaran nanti karena sudah terisi di sini. Kalau belum ada di RKP maka otomatis di penganggaran tidak akan bisa diinput. Sekarang tambah kita masuk di tahun di kedua ya ini sudah selesai. Ini juga ya cerita tunjangan perangkat desa. nah ini Sudah, tadi ada dia sudah salah input 8 tadi tahun. di atas. Ini kita masuk di jaminan Kasih sosial. pemerintahan sumber dana ADD Ini baru sampai biayanya di 25 juta. Kita samakan saja di atas ya, baru 6 tahun tahun. 2022 ini hanya contoh jaminan sosial betul kita ubah centang tahun ke-7 tahun ke-8 ini tadi salah isi kita setelah ubah itu kita klik 2 kali baru ini kita tinggal volumenya tambah 12 bulan ini kan baru tahun ke-6 tahun 2027 ya, kita tinggal tambah, kemudian kita tambah sampai periode kepala desa ini sampai 2029 dia di tahun ketiga sekarang. kita pilih tahun ke-7 nya sama tadi volumenya Sasaran wanita ini perangkat 12 desanya bulan. ada 40 wanita, 7 laki-laki. Sasaran wanita sama ya, 5 juta kita samakan saja. sasaran pria sama. Ini hanya contoh, nanti menyesuaikan di desanya masing-masing. Waktunya 2023. Biayanya 20 juta lah. Ini hanya target lah, estimasi saja. Waktu tahun 2028. Tambah lagi ini sudah tahun ke-7 di tahun keempat. Mulai Januari sampai Desember 2028. Kemudian 1 dolar. Ini volumenya 12 bulan karena per tahun. Sasaran wanita 4. Kemudian ini 7, ini berbicara masalah perangkat desa yang saya input. Kemudian sumber dananya sama, jumlahnya kita kasih sama saja. Waktunya 2024. Berikut tahun kelima. Bulan sama kemudian waktunya 2025 ya. Tambah tahun ke-6 sasarannya volumenya 12 bulan, sasarannya 4, 7, kemudian ADD ini 2026 ya.
ini tahun ke-7. Karena sampai di sini kita cetak. Nah, ini ya sudah ada di RKP, sudah masuk RKP, di RPJM sudah masuk juga. Nah, ini sudah masuk di RKP sampai tahun ke-8. Selanjutnya di bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD, ini sudah saya input untuk RPJM-nya. Ini kan harus 8 tahun terlaksana. Bidang kesehatan juga begitu ya. Kalau misalnya belum sampai tahun ke-8 selama periodenya kepala desa harus ditambah. Kemudian yang seperti ini kan yang belum ditambah, maka belum ada paketnya. Nah, coba kita lihat kalau kita mau menginput penganggaran kegiatan bidang pembangunan desa. Nah, ini RKP-nya belum ada. Belum muncul karena belum ada di RKP, belum dibuatkan RKP. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, karena ini kita buat sendiri. Sementara kalau di aplikasi di 2025 harus ada di RKP ya. Harus ada di RKP baru ini tadi ya, subbidang pendidikan. Subbidang kesehatan. Karena ini belum dibuatkan RKP di tahun ke-7 ke-8 sehingga tadi tidak muncul. Nah, kalau sudah dibuatkan baru bisa muncul di penganggaran. Jadi kita belum bisa membuat APBDes kalau belum diinput RKP-nya. Jadi untuk membuat APBDes, membuat kegiatan di APBDes otomatis harus diisi dulu di RKP. Nah, seperti ini. Di RKP-nya karena belum terisi, maka ini masih kosong. Untuk memunculkan ini di atas, otomatis kita harus isi dulu di RKP. Ini subbidang pendidikan untuk tahun 2025. Coba kita lihat dulu. Pelaksanaan pembangunan desa. Ini kita lihat dulu. Ini hanya di tahun kedua. Ya. Ini kita lihat hanya di tahun kedua, tahun 2023, 2024 belum ada, 2025 ke atas belum ada. Maka ini harus kita tambah. Tahun ketiga harus juga ditambah. Coba kita lihat dulu, kita tambah dulu. Sasaran outputnya kita rubah menjadi 12 bulan. Sasaran wanitanya kita perkirakan saja 25 orang. Kemudian 25 orang juga. Kemudian kesejahteraan. Kemudian sumbernya ini yang saya bilang tadi, sumbernya dari DDS. Kemudian biayanya 30-45 juta lah dalam 1 tahun. Ini hanya contoh. Waktunya 2024. Kita pilih. Kemudian kita tambah untuk 2025. Ini tahun ketiga, tahun keempat. Ya.
Volumenya 12 bulan. Kita estimasi saja ini sasarannya. Ya, dana desa 45 juta. Kemudian waktunya 2025. Ini di tahun keempat ya. Kita tutup, baru kita coba masuk di penganggaran. Nah, ini sudah muncul karena sudah kita isi di RKP. Tadi waktu kita belum isi, belum muncul di sini. Maka untuk memunculkan di RKP di sini di penganggaran, kita harus isi dulu di RPJM, kemudian di RKP. Ya, ini wajib diisi dulu di sini, karena kalau tidak diisi di RKP, otomatis di pembuatan anggaran di kegiatan untuk mengadakan kegiatan tersebut tidak akan muncul di sini kalau belum dibuatkan. Ini kan baru satu yang kita buatkan, maka baru satu yang muncul di sini. Jadi bagi teman-teman yang baru memegang aplikasi ini, sebelum membuat APBDes, kita harus dulu membuat RPJM dengan RKP, harus diisi dulu. Ya, ini seperti ini. Nah, kalau di kegiatan itu adalah RPJM, ya ini RPJM. Sementara kalau di dana indikatif itu berbicara masalah RKP. Jadi setelah kita buat di RPJM itu kita tuangkan di dalam RKP tahun keberapa dikerja. Itulah yang disebut RKP tahunan, yang dari RKP inilah ditarik menjadi APBDes apa saja kita melakukan selama 1 tahun. Ini tadi karena yang kita isi hanya di tahun ke ini, coba kita lihat ya, kita hanya isi di tahun ke-6, maka tidak muncul di tahun selanjutnya seperti ini ya. Ini belum diisi tahun ke-7 dengan tahun ke-8 belum, jadi ini belum bisa muncul di penganggaran. Jadi untuk bisa memunculkan di penganggaran, kita harus isi dulu di RKP, baru bisa dimunculkan di sini. Cukup sekian dulu. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe videonya dan ikuti terus video sehingga dapat mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video selanjutnya kami upload. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa, mohon petunjuk, kemudian mohon kritikannya supaya channel ini dapat berkembang.